besi, cuma besi tak ada yang lain. Ku gergaji langsung ku kiloi. आदरणीय श्रोता दर्शक नेताले त लुटियो तर जनता कहाँ पछि रहन्छ। हेर्नुस्, तपाई एकचोटी दृश्य यसरी फर्काइरहेको छु। हेर्नुस्, जहाँसम्म तपाईको नजर जान्छ Inspirasi dari Indonesia, ribuan pemuda Nepal bakar gedung parlemen. Betapa saat ini banyak banget negara yang sedang menangis ya, betul-betul kayak udah nggak tahan lagi sama pemerintahan yang benar-benar. Halo guys, jadi kita akan membahas negara Nepal dulu guys. Ini negara sedang kacau-kacaunya guys. Katanya ini terinspirasi dari Indonesia. Jadi rakyat Nepal ini udah bener-bener marah sama pemerintahannya guys. Gimana nggak marah, hidup anak-anak pejabatnya pada hedon-hedon, flexing. Pejabatnya juga pada joget-joget, dansa kalau saya tonton di video itu guys. Jadi mahasiswa protes. Isu korupsi juga banyak di Nepal. Terjadilah kericuhan seperti saat ini guys. Waduh, benar-benar mencekam guys. Penjarahan sudah di mana-mana. Mobil-mobil pemerintah, mobil dinas udah dibakar-bakarin sama mereka. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Oh gangster nahi hai sir. Akela, oke, khuskar marne. Gila, Nepal lagi chaos banget guys. Ternyata Nepal sama Indo itu nggak beda jauh ya. Tapi jauh lebih rusuh Nepal sih. Ya lu bayangin aja, gedung-gedung pemerintahan dibakar-bakarin. Rumah pejabatnya habis itu dibakar juga tuh. Kalau di Indo kan cuma dijaga aja tuh. Lah ini sampai dibakar bos. Sampai-sampai presidennya dievakuasi pakai helikopter anjir. Ini mah deril kaburnya terang-terangan. Kalau di Indo kan diem-diem tahu-tahu di Singapura aja. Presidennya aja dibikin kayak gak ada harga dirinya bos. Nah yang paling kasihan itu Menteri Keuangannya. Lu bayangin aja dikejar-kejar sampai sungai anjir. Udah ketangkep nih di habis itu diarak keliling kota. Inspirasi dari Indonesia, ribuan pemuda Nepal bakar gedung parlemen. Ribuan anak muda memprotes pemblokiran media sosial dan korupsi, turun ke jalan hingga bentrok dengan aparat. Situasi makin panas saat gedung parlemen federal dijarah lalu dibakar, memaksa polisi menembakkan gas air mata, peluru karet, dan memberlakukan jam malam darurat di Kathmandu.
यो हो खास संस्था लाहान सिराहाको खास संस्थाको दृश्य। मुख्य कार्यालय तपाईहरु हेरिराख्नुभएको छ लाहान खास संस्थाको। आदरणीय श्रोता दर्शक नेताले त लुटियो तर जनता कहाँ पछि रहन्छ। हेर्नुस् तपाई एकचोटी दृश्य यसरी फर्काइरहेको छु। हेर्नुस् जहाँसम्म तपाईको नजर जान्छ त्यहाँसम्म यो चामलको बोरा बोकेको मान्छेहरु हेर्नुहुन्छ तपाईहरु। हेर्नुस् त्यही भएर वास्तवमा किनकि यो नेपाल हो, यहाँ
antaraku dan besi, di antaraku dan besi. Cuma besi tak ada yang lain. Ku gergaji langsung ku kiloin. Rayap besiku tak main-main. Walau pompaku yang pasti rutin. Awalnya ku cuma cobain, tapi Ini bukan di Indonesia, tapi ini di Nepal. Kalian bisa lihat betapa saat ini banyak banget negara yang sedang menangis ya, betul-betul kayak udah nggak tahan lagi sama pemerintahan yang benar-benar korupsi. Dan ujung dari demonstrasi besar-besaran yang telah melenyapkan 19 nyawa yang tidak bersalah, akhirnya Perdana Menteri Nepal yaitu KP Sharma Oli mengundurkan diri hari ini tanggal 9 September. Narasi yang muncul adalah Gen Z katanya marah karena pemerintah ngeblok atau ngeban 26 sosial media. Alasannya dari pemerintah katanya karena si 26 sosial media ini tidak comply dengan peraturan pemerintah di sana. Tapi netizen membantah itu semua dan bilang ini bukan permasalahan sosial media, tapi ini adalah mengenai korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah di sana dan mereka sudah benar-benar muak akan hal itu. Dan the top of the everything itu adalah di ban-nya sosial media sehingga mereka tidak bisa bersuara. Kalian bisa lihat bahwa banyak anak-anak muda bahkan make seragam sekolah turun ke jalanan untuk demonstrasi. Sehingga pada 8 September, protes mencapai puncaknya, polisi dikerahkan besar-besaran. Mereka itu nggak cuma pakai gas air mata, tapi juga pakai peluru karet katanya, tapi ternyata ada peluru tajam. Dan hasilnya sangatlah tragis, 19 atau bahkan mungkin 20 orang tewas dalam satu hari, lalu ratusan lainnya itu luka-luka dan menjadi jumlah korban terbesar dalam satu aksi protes di Nepal semenjak tahun 2006. Awal mulanya tuntutan rakyat itu cuman cabut larangan media sosial dan juga tolong hilangkan korupsi dari pemerintahan. Tetapi setelah darah tertumpah, tuntutan mereka langsung berubah menjadi Oli must resign. Tapi di tengah kemarahan masyarakat karena hilangnya nyawa tadi, si Perdana Menteri ini malah ngomong, seperti yang sudah gua highlight di bawah ini, bahwa kemerdekaan bangsa lebih besar nilainya daripada hilangnya pekerjaan segelintir orang. Bagaimana mungkin bisa diterima jika ada yang menentang hukum, mengabaikan konstitusi, dan tidak menghormati martabat nasional, kemerdekaan, serta kedaulatan. Setelah mendengarkan ini, massa menjadi semakin marah begitu ya, dan ujung-ujungnya adalah Perdana Menteri KP Sharma Oli sudah resign. Bahkan kalau kalian Google namanya sekarang itu sudah bukan lagi Prime Minister of Nepal, tapi former. Ya, lihat tuh, kalian bisa lihat former Prime Minister of Nepal sudah diperbaharui di Google gitu ya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian ya? Ini by the way, yang namanya Prime Minister di Nepal itu adalah jabatan tertinggi ya di negara tersebut, bukan presiden. Jadi presidennya ada, tapi presiden itu cuma sebagai, kita sebut tuh kayak simbolis lah ya, eksekutif gitu ya. Tapi yang menjalankan pemerintahan itu adalah si Prime Minister. Jadi ini tuh sebenarnya adalah, kalau bisa kita bilang tanda kutip, kemenangan besar bagi warga Nepal ya, yang tuntutannya itu memang sudah dipenuhi, tetapi at what cost, nyawa sudah hilang begitu ya, dan mereka tuh sedih banget. Lalu setelah itu netizen-netizen pada ngomong kayak gini, resign itu nggak cukup, karena orang ini harus dibawa pengadilan untuk dihukum, karena ini adalah pembunuhan yang sangatlah brutal. Nepal sudah sangat menyala. Buat kalian yang ingin traveling ke Nepal, tolong ditunda dulu karena situasinya sudah sangat membara. Bahkan hotel bintang 5 seperti Hotel Hilton di Kathmandu juga dibakar, dan showroom-showroom mobil Spilduki juga ikut dibakar habis. Dan tak luput juga gedung Enkel atau gedung provider terbesar pun ikut dibakar. Ini sudah sangat menyala. Gedung Singhadurbar, pusat administrasi Nepal. Di dalamnya terdapat berbagai kantor kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk kantor Perdana Menteri, juga ikut menyala.
Presiden Nepal nyatakan mundur di tengah. Gimana nih menurut kalian?